Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara kita sampai hari ini, hari Minggu 22 Februari 2026. Saya bersyukur dan tentunya kita juga semua bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan dalam ibadah hari ini. Sudah melayani Tuhan mungkin sebagian besar dari kita, dan biarlah kita terus makin rajin dan setia melakukannya, karena kita tahu ibadah adalah perintah Tuhan yang harus kita taati dan tidak boleh kita sia-siakan. Dan hari ini kita masih terus belajar firman Tuhan. Setelah saudara menikmati akhir pekan saudara di hari Minggu ini, kita akan belajar terus dari hal providensi Tuhan, dan kita belajar dengan judul Providensi Tuhan dalam Keputusan Manusia. Kita akan membaca dalam Amsal 16 ayat 33. Di sana dikatakan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan dan melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu berasal dari Tuhan. Kita tentunya bukan dimaksudkan hidup seperti robot, di mana Tuhan yang mengatur semuanya. Maksudnya bukan seperti itu. Artinya ada bagian yang Tuhan harus kerjakan di dalam providensinya, di dalam kemahatauannya, yang juga ini menjadi rahasia bagi kita yang kadang kita tidak mengerti. Namun saat kita hidup, pedoman kita adalah firman Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan salah satu hal yang Tuhan turut campur tangan adalah dalam segala keputusan yang kita ambil itu Tuhan bergerak di atasnya. Tuhan mengetahuinya dan Tuhan akhirnya menetapkan yang terbaik untuk kita. Jadi misalnya seseorang yang ingin melamar pekerjaan, lalu dia ada 3 wawancara pekerjaan dan semuanya itu berhasil dan siap untuk memakai orang ini. Dan orang ini akhirnya menimbang-nimbang pekerjaan yang A, jaraknya dari rumah agak jauh tapi gajinya tinggi. Yang B, jaraknya dekat tapi gajinya kurang gitu ya. Lalu yang C, jaraknya jauh, udah gitu gajinya kurang. Nah, akhirnya saudara berpikir-pikir, kalau gitu yang dekat dan gajinya juga tidak terlalu kecil yang menjadi harapan dia. Akhirnya dia mengambil keputusan. Dan saat dia mengambil keputusan, itulah di dalam Tuhan providensinya, Tuhan sudah bekerja di dalam kita melalui pikiran, melalui kehendak, melalui pertimbangan, melalui hikmat kita. Jadi tugas kita adalah untuk memberikan pertimbangan dan memohon hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan. Namun saat keputusan itu kita ambil, itu bukan suatu yang kebetulan di hadapan Tuhan. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Karena itulah dalam setiap pengambilan keputusan kita semua harus melibatkan Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah yang bekerja di balik segala event, di balik segala hal dalam hidup kita, sehingga akhirnya yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam ayat yang lain, dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 1, di sana dikatakan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Artinya kita menimbang, lalu kita kasih jawaban, oke, ini yang akan saya pilih. Misalnya dalam memilih jodoh ada beberapa nominasi, akhirnya saudara memilih si A misalnya. Itu berarti Tuhan dalam ketetapannya yang membantu saudara mengambil keputusan itu, sehingga saat keputusan itu diambil, itu adalah keputusan berdasarkan pengetahuan Tuhan dan ketetapan Tuhan di dalam providensinya, di dalam kemahatauannya. Lalu ayat 9 dari Amsal 16 juga dikatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia tidak boleh pasif, tetapi dia tetap harus berpikir, memikirkan bagaimana langkahnya akan bergerak dan menuju kemana arah hidupnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan jalannya. Jadi saudara, ini satu kombinasi pekerjaan yang dilakukan Tuhan dan kita, yang kita kadang tidak mengerti, dan ini menjadi misteri bagi
bagi kita bagaimana mengkombinasikan kedua ini. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan bagian kita, lakukan tugas kita sebisa-bisanya. Kita berpikir, kita menimbang-nimbang, kita minta hikmat Tuhan, dan akhirnya kita putuskan. Saat kita putuskan, itulah yang terbaik yang Tuhan sudah tetapkan. Bagaimana dengan keputusan yang salah? Kalau kita hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, hidup dalam hawa nafsu saja, akhirnya kita mengambil keputusan yang salah, belum terlambat. Saya yakin itu pun juga Tuhan mengetahuinya, tapi mungkin bukan itu kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Kalau itu sudah terjadi, maka kita harus membuat koreksi, mohon ampun, lalu memperbaiki kesalahan itu. Sehingga saudara bisa memperbaikinya di kemudian hari dalam pengambilan keputusan. Intinya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah mengaturnya dalam providensi, dalam kemahakuasaan, dalam kedaulatannya. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan semakin kita mengerti mengenai providensi Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.